Pernah kepikiran nggak sih, uang itu sebetulnya apa? Ya, kita pakai tiap hari buat beli ini itu, tapi seringkali kita lupa buat nanya, esensinya tuh apa sih? Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng topik yang menarik ini. Jadi, apa sih yang bikin kertas atau angka digital di rekening kita itu ada nilainya? Apa nilainya itu tetap atau bisa goyang? Nah, ini pertanyaan kunci yang bakal ngebuka pintu ke pemahaman sistem moneter yang ternyata macam-macam. Coba dilihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada dinar emas, yang nilainya ya dari emasnya itu sendiri, punya nilai intrinsik. Nah, di sisi lain, kita lihat gimana nilai uang kita kayaknya makin lama makin sedikit dapat barangnya. Ini nunjukin beda banget antara uang yang nilainya nyata, kayak emas, dengan uang kertas yang nilainya bisa terus-terusan kegerus inflasi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Kita bakal telusuri jejak sejarah gimana sistem moneter kita bisa berubah drastis. Dari yang tadinya berbasis aset beneran, jadi cuma berbasis kebijakan dan kepercayaan. Sejarah uang modern itu bisa kita bagi jadi 3 babak besar. Dulu banget, uang ya emas dan perak itu sendiri. Terus, tahun 1944 ada perjanjian Bretton Woods. Dolar Amerika jadi patokan dunia, tapi masih dijamin sama cadangan emas. Nah, momen paling pentingnya itu terjadi di tahun 1971. Tiba-tiba, ikatan dolar dengan emas diputus total. Sejak saat itulah, kita hidup di era uang fiat. Uang yang nilainya murni cuma didasari kepercayaan kita semua sama pemerintah, bukan lagi sama aset fisik. Sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lain, jalur alternatifnya. Jadi, ekonomi Islam itu dibangun di atas fondasi filosofis yang benar-benar beda dari yang kita kenal sekarang. Nah, ini dia nih bedanya yang paling mendasar. Dalam kacamata Islam, semua kegiatan ekonomi, mau itu kerja, dagang, investasi, itu semua bukan tujuan akhir. Semua itu dari niat sampai hasilnya cuma sarana buat mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu ibadah atau pengabdian kita kepada Tuhan. Tujuan utama itu bisa kita rangkum dalam satu kata, falah. Ini bukan cuma soal cuan atau profit materi doang ya, tapi kesejahteraan yang menyeluruh. Mencakup spiritual, sosial, semuanya yang bisa kita capai dengan ngikutin prinsip-prinsip utama syariah. Tujuannya apa? Buat menjaga iman, kehidupan, akal, keturunan, dan juga harta. Biar makin kebayang, yuk kita coba sandingkan langsung prinsip-prinsip ekonomi Islam ini dengan model kapitalis yang dominan di dunia saat ini. Wah, bedanya kelihatan tajam banget ya. Kalau kapitalisme itu kan sekuler, ekonomi Islam landasannya tauhid. Kalau yang satu bilang bebas nilai, yang satu lagi terikat banget sama moral halal haram. Fokusnya juga geser. Dari yang ngejar keinginan tanpa batas, jadi mastiin kebutuhan dasar semua orang terpenuhi. Dan yang paling penting, negara itu nggak diam aja, tapi harus aktif intervensi buat jaga keadilan. Oke, teorinya kan gitu. Terus prakteknya gimana sih? Gimana prinsip-prinsip ini diterapin? Yuk kita intip beberapa instrumennya. Salah satu contoh yang paling sering kita dengar itu murabahah atau pembiayaan jual-beli. Alurnya simple dan transparan, bank beliin dulu aset yang kamu butuhin, terus dijual lagi ke kamu dengan tambahan margin keuntungan yang udah disepakati dari awal. Udah jelas angkanya segitu. Nah, proses ini tuh sengaja dirancang buat menghindari bunga atau riba yang dilarang. Jadi keuntungan bank datangnya dari jual beli, bukan dari bunga. Selain itu, ada juga prinsip bagi hasil atau mudharabah, di mana pemilik modal sama pengelola usaha itu kerja bareng. Untung rugi ditanggung bareng. Jadi semangatnya kemitraan, bukan utang piutang. Tapi ini bukan cuma soal duit dan transaksi loh. Ada pilar sosial yang kuat banget buat mastiin kekayaan itu nggak numpuk di satu tempat, tapi terus berputar di masyarakat. Pilar itu adalah, nah, inilah 2 pilar utamanya, zakat dan wakaf. Zakat itu kewajiban buat redistribusi kekayaan, semacam jaring pengaman sosial gitu. Sementara wakaf itu aset produktif yang diwakafkan buat kepentingan publik, misalnya jadi sekolah atau rumah sakit gratis. Dua-duanya ini ibarat mesin yang ngegerakin ekonomi biar mencapai falah tadi, kesejahteraan bareng-bareng. Oke, dari sejarah dan filosofi kita lompat ke masa kini. Seberapa relevan sih sistem ini di dunia modern, apalagi di negara kayak Indonesia? Wah, ternyata potensinya luar biasa besar. Angka ini bukan sekedar statistik demografi loh. Ini adalah fondasi dari pasar raksasa yang kebutuhannya akan layanan keuangan yang sejalan sama nilai-nilai mereka itu terus tumbuh. Nah, angka ini adalah indeks inklusi keuangan. Artinya, seberapa banyak sih masyarakat kita yang punya akses ke bank? Walaupun angkanya udah lumayan bagus, tapi ini juga nunjukin masih ada jutaan orang yang belum terjangkau.
Nah, disinilah peluang emasnya buat fintech syariah masuk. Dan kalau kita zoom out ke level global, angkanya lebih fantastis lagi. Potensi pasar ekonomi syariah itu diperkirakan sampai 3 triliun dolar Amerika. Ini bukan lagi pasar sampingan, tapi udah jadi kekuatan ekonomi global yang signifikan. Setelah kita lihat semuanya, dari sejarah, filosofi, mekanisme, sampai potensinya yang segitu besar, kita sampai di satu pertanyaan penutup yang ya cukup bikin kita mikir. Pertanyaannya jadi, dengan semua prinsip keadilan, stabilitas, dan keterikatannya pada nilai-nilai moral, mungkinkah sistem moneter Islam ini menawarkan salah satu solusi buat tantangan ekonomi global yang kita hadapi sekarang? Ini pertanyaan terbuka yang kayaknya seru buat kita renungin bareng-bareng.